Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang apa sih itu malware. Yang pertama adalah jelaskan apa itu ragam virus yang akan dijelaskan oleh rekan anggota kita, Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan akan menjelaskan tentang jenis ragam virus. Yang pertama, spyware. Spyware itu virus yang bekerja dengan cara memanfaatkan aktivitas online user ketika sedang browsing di internet atau memasukkan kata sandi dan lain-lain. Kerugian yang ditimbulkan bisa jadi pencurian data, tambahan biaya internet, dan lain-lain. Terus yang kedua ada virus worm. Worm itu virus yang bekerja dengan cara menggandakan diri hingga akhirnya membuat sistem pada komputer menjadi rapuh dan memori pada komputer juga menjadi cepat penuh. Terus yang ketiga ada trojan. Nah, trojan itu jenis virus yang dibungkus dalam bentuk perangkat lunak yang terlihat sah tetapi sebenarnya menjalankan fungsi yang berbahaya. Trojan akan menyamar dalam bentuk perangkat lunak gratis, video atau musik, antivirus palsu, dan lain-lain. Terus ada multipartit virus. Multipartit virus itu adalah virus yang dapat menginfeksi dan menyebar dengan beberapa cara. Jika tidak segera diatasi, virus dapat membahayakan RAM dan juga hard disk. Nah, yang kedua, ya apa sih itu worm dan bagaimana dia menyerang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa sih itu worm? Worm itu adalah sebuah program komputer yang dapat menggandakan dirinya secara sendiri dalam sistem komputer. Sebuah worm dapat menggandakan dirinya dan dengan memanfaatkan jaringan tanpa perlu campur tangan dari user itu sendiri. Gimana sih cara kerjanya? Ya, cara kerjanya itu untuk dapat menginfeksi sebuah perangkat komputer, worm mengeksploitasi kesalahan konfigurasi jaringan, celah dalam sistem operasi komputer, dan kelemahan keamanan suatu aplikasi. Dalam proses replikasinya, worm akan memanfaatkan sumber daya manajemen bandwidth jaringan. Maka dari itu, komputer sering terasa berat dan sangat panas walaupun hanya menjalankan program biasanya. Ada juga soal dari pemaparan Trojan Horse dan bagaimana strategi dia menyerang akan dijelaskan oleh rekan teman anggota saya. Virus Trojan adalah malware yang memiliki kemampuan untuk menyamar menjadi sebuah link, file, software, bahkan kadang bisa menyamar bisa menjadi perusahaan resmi. Trojan bahkan tetap bisa menyerang meskipun perangkat milikmu sudah dilindungi berbagai pengaman dengan sistem keamanan yang tinggi. Hal ini dikarenakan kamu bisa saja tidak sengaja mengunduh trojan yang menyamar dalam bentuk software atau tautan berbahaya. Cara kerja trojan bisa dikatakan cukup sederhana. Berikut cara kerja trojan. Yang pertama, hacker mengirimkan jebakan atau pancingan kepada target dengan malware yang berpura-pura menjadi bentuk lain seperti file PDF, link atau software tertentu. Kedua, target menerima umpan, lalu biasanya akan mengklik file yang sudah diterima. Ketiga, setelah itu trojan menjadi aktif dan kemudian mengirimkan semua info yang hacker inginkan melalui device atau website. Keempat, hacker akan mengendalikan sistem dan melakukan berbagai tindakan kriminal. Kelima, perangkat dan server yang sudah terkena akan mengirimkan dan menularkan malware ini ke perangkat website yang saling terhubung. Karena kesederhanaan cara kerja trojan inilah yang akhirnya menjadi banyak orang terjebak. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana tips dan triks mengurangi resiko terkena serangan malware yang akan dijelaskan oleh rekan anggota saya. Saya Gita akan menjelaskan bagaimana tips dan trik mengurangi resiko terkena serangan malware. Beberapa tips dan trik untuk mengurangi resiko terkena malware. Yang pertama, selalu update software dan OS atau sistem operasi Windows kalian. Untuk meningkatkan semua fitur, salah satunya termasuk sistem keamanan. Yang kedua, jangan sembarangan mengklik link atau tautan. Salah satu dari beberapa cara yang biasa dan berhasil digunakan para hacker untuk menjebak adalah menggunakan link palsu atau link phishing sebagai lampiran dari sebuah email, aplikasi yang di-download ataupun link yang bisa membuat kita mendownload virus tersebut tanpa disadari. Yang ketiga, backup data secara berkala. Selalu backup data penting secara berkala dengan menggunakan penyimpanan eksternal seperti hard disk ataupun menggunakan layanan digital seperti cloud computing. Yang keempat,
Pasanglah antivirus yang memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi malware atau virus tanpa tergantung kepada update. Dan sebaiknya nyalakan antivirus supaya setiap file atau data yang di-download bisa di-scan atau diperiksa dan mengurangi resiko terkena virus. Nah, yang selanjutnya adalah ada studi kasus tahun 2017 itu dihebohkan dengan kasus yang namanya WannaCry. WannaCry adalah sebuah perangkat tebusan. Pada Mei 2017, serangan siber skala besar menggunakan perangkat ini diluncurkan, menginfeksi lebih dari 75.000 komputer di 99 negara, menuntut pembayaran tembusan dalam 20 bahasa. Nah, dan serangan ini mengenai Telefonica dan beberapa perusahaan besar lainnya di Spanyol dan National Health Service (NHS), FedEx, dan Deutsche Bahn. Sasaran lain dan di setidaknya 99 negara juga melaporkan penyerangan sekitar waktu yang sama. Lebih dari 1.000 komputer di Kementerian Urusan Dalam Negeri Rusia, Kementerian Darurat Rusia, dan perusahaan telekomunikasi Rusia Megafon telah dilaporkan terinfeksi. WannaCry diyakini menggunakan exploit Eternal Blue, diduga dikembangkan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat untuk menyerang komputer yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows. Nah, meskipun tambalan untuk mengatasi kerentanan ini telah dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2017, keterlambatan dalam penerapan pembaruan keamanan membuat beberapa pengguna dan organisasi tetap dalam kondisi rentan. Di Indonesia, perangkat ini menyerang sejumlah komputer di berbagai rumah sakit umum dengan permintaan uang tebusan sebesar 4 juta rupiah untuk mengembalikan komputer ke sedia kala. Nah, sekian begitu pemaparan soal-soal dan kasus dari WannaCry dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.